Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khusara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas. Qila qala hum ya Rasulullah, hum ahlul Qur'an wa khassatuh. Rawahu Ahmad. Ikhwatal iman, jamaah salat tarawih yang insyaallah dalam berkah rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji, mensyukuri dengan segala karunia nikmat Allah, tahmid kita kumandangkan, sholawat kita lantunkan dalam waktu yang relatif singkat 15 menit ini, mudah-mudahan ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang insya Allah apa yang kami paparkan, uraikan menjadi ilmu yang manfaat, kami yang menyampaikannya dan insya Allah semuanya ikhwatul iman yang mendengarkannya. Baik, tadi diinformasikan oleh MC bahwa yang imam Ustadz Farid, nah ternyata yang sholat isya yang imami bukan Ustadz Farid gitu kan, kok suaranya beda. Itu salah satu santri kita. Alhamdulillah ada beberapa santri yang memang kita sengaja kita orbitkan ya Pak DKM. Jadi beberapa masjid alhamdulillah di Al-Fauzin, Ustadz Imran dan Ustadz Fadoli, dan ini namanya Taufik dari Padangisasi. Insyaallah akan imami tarawih di Masjid Al-Fauzin, dan di Asyakur, Al-Kausar, semua alhamdulillah dari santri Tahfidz Al-Quran Binaul Ummah. Walaupun gurunya enggak melampang buana kemana-mana, tapi insya Allah inilah menjadi kesenangan dan kebahagiaan saya sebagai pembimbing anak santri kami. Alhamdulillah sampai Ramadan ini pun dipanggil di Korea Selatan sama untuk menjadi imam selama 1 bulan di sana, ceramah sekaligus memberikan kultum yang insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan sepeninggal kita semua ayah ada generasi-generasi penghafal Quran yang melanjutkan ya menjadi duta Allah di muka bumi ini. Maka kemarin setelah kita presentasi dengan anak-anak adik-adik saya di Majelis Adzikri, Masjid Adzikri ini selama 2 pertemuan, alhamdulillah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa remaja dan anak-anak kita ternyata punya semua bakat untuk menghafal Al-Quran. Bahkan di antara peserta ada yang usianya cukup ya, yang lain kan taman kanak-kanak, ada taman kawak-kawak pun ikut kemarin. Pak Asri alhamdulillah ternyata nggak jadi kendala. Jadi ternyata menghafal itu mudah dan memang dimudahkan oleh Allah. Yang penting ada kemauan, ada usaha, ada ikhtiar. Saya kemudian kenapa kita nggak hafal Al-Quran? Karena nggak mau ngafalin itu saja. Kalau orang Arab mengatakan al-malasu, apa namanya? Al-malasu. Lalu yang kedua nggak ada motivasi, misi visi yang jelas. Kemudian apa sih gunanya, apa manfaatnya, sehingga saya tulis. Saya berusaha berupaya untuk ya menorehkan tinta, kemudian supaya kita nggak sampai kepada mereka. Mudah-mudahan karya tulis ini sampai kepada jamaah sekalian, bahwa menghafal Al-Quran adalah suatu anugerah karunia Allah yang Allah mudahkan. Bahkan dalam surat Al-Quranul Karim yang sering kita kumandangkan, sering kita baca, sampai Allah berkali-kali mengutarakan, menyampaikan itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ini ada kalimat kalau dalam ilmu nahwu ya, kalau kita di pesantren itu adalah namanya la ta'kid, la yang untuk mentakkidkan, menguatkan kalam Allah kepada khitabnya.
ada qad, namanya qad tahqiq. Kedua-duanya dikumpulkan oleh Allah, dihimpun di salah satu tempat, seakan-akan menyatakan sungguh benar-benar aku mudahkan bagi kalian semuanya, hai hamba-hambaku yang ingin menghafal Al-Quran. Kalau seluruh pesona kayangan ternyata tidak satu pun di antara kita yang menghafal, maka semua dosa semuanya. Karena apa? Ini adalah fardu kifayah, sebagaimana kita mensolatkan mayit. Ada salah seorang mayit yang meninggal, lalu kita ogah menyolatinya karena memang faktor polemik, karena memang nggak mau memilah dan memilih pemimpin yang muslim, andai kata begitu. Karena ada satu masjid, ada tulisan besar sekali itu viral di medsos, kami tidak akan menyolatkan orang yang memilih pemimpin kafir karena nggak ikut taat tunduk kepada aturan Allah, surah Al-Maidah 51. Nah, seadanya seperti itu. Kok nggak nyolatnya semua padahal muslim? Nah, ini kan dosa semuanya. Nah, ini ada dalam satu hadis bahwa itu pun berlaku bagi mereka yang satu lingkungan, satu tempat, satu kampung, satu desa, mereka tidak menghafal semuanya keseluruhan Al-Quran, maka semua kena dosa semuanya. Maka hendaknya mudah-mudahan Pak Zainal sebagai DKM di masa menjabat ini, mudah-mudahan ada sesuatu yang baru, yang selama ini kita hanya majelis tahsin Quran, terjematul Quran setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan Syawal nanti ada namanya di masjid yang ada basecamp tahfidz Al-Quran. Siapapun, kapanpun, dimanapun, insya Allah standby para guru-guru pembimbing Al-Quran, Ustadz Imron, Ustadz Fadoli, dan saya sendiri, insya Allah ya, karena Allah kita ingin mencari sebanyak mungkin generasi penghafal Al-Quran berikutnya. Kenapa? Karena memang nggak lama lagi kita hidup. Semoga ada sesuatu yang kita torehkan, kita tinggalkan, paling nggak apalagi metode. Karena memang menghafal banyak yang susah, sulit. Karena apa? Belum tahu metodenya, belum tahu caranya. Ternyata saya coba kemarin hari Sabtu, Pak Asir ada yang sepuh begitu, sebuah dalam waktu hanya 5 menit ditanya ayat berapa ini, bunyinya bagaimana, hafal beliau. Misalnya saya contoh, ada Pak Asir ya di sini? Nggak ada ya? Ada. Ayat ketiga beliau langsung khofidur rafi'ah. 5, beliau langsung jawab. 1, idza waqatil waqi'ah. Nggak kalah dengan siapa namanya ya? Ada siapa namanya? Faras. Ya, kita coba aja Faras. Faras, bacakan surah Al-Waqiah ayat ketiga. Nah, 3 kan? 5. Wa bussatil jibalu basa. Jadi dibolak-balik, kemudian 10, 4, 1. Satu dulu, 1, 4. Nah, dibolak-balik walaupun berapa ayat pun, karena apa? Ada metode yang kita ajarkan. Jadi tidak harus ngitung dari awal. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ayah kita sebagai seorang ayah. Nah, saya sampaikan tadi ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah. Nah, nanti insya Allah dapat hadiah. Mudah-mudahan khususnya Pak DKM dapat ini nih. Yang lain nanti cukup ganti ongkos cetak saja. Ini nyetaknya cuman 16.000, cukup ayah bayar 15.000, biar Ustadz tekor 1.000 nggak apa-apa. Ya, ini kalau di Hong Kong, mohon maaf, ini karena ditulis di sini biografi Ustadz yang nulis yang agak lebih juga gitu kan. Jadi saat ini penulis aktif berdakwah di Majelis Az-Zikro, kemudian di SQ, kemudian mengisi kajian rutin di Singapura dan di Hong Kong. Yang memang kalau di sana harganya itu $25. Di sini untuk sahabat-sahabat ya, teman-teman kita, insya Allah cuman bayar ongkos cetak saja 15.000 pun tekor 1.000 nggak apa-apa. Yang penting sampai apa yang saya torehkan di buku ini, insya Allah ya. Allah katakan melalui Rasulullah, inna lillahi azza wajal, sungguhnya aku, kata Allah, punya ahli, punya keluarga. Kila manhum ya Rasulullah. Ketika saat ditanya, Allah mengatakan punya keluarga, siapa keluarga mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khossutuh. Merekalah para penghafal Al-Quran.
yang ditentukan, yang mendapat kemuliaan, kehormatan dari Allah dititipkan dalam dirinya, dalam jiwanya. Bahkan dalam hadis yang lain, innalladzi fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sungguh apabila ada seorang hamba yang di dalam rongganya, dalam dirinya, dalam jiwanya tidak ada satupun syai'un minal Qur'an, satu ayat pun yang dia hafal dalam dirinya, maka kal baitil kharib, sungguh orang itu seperti bait, seperti rumah yang roboh yang tidak ada satupun yang mau untuk menempatinya. Begitupun Allah nggak mau memberikan rahmat untuknya, malaikat nggak mau mengiringi dan mengikutinya. Nah, ini adalah salah satu motivasi, dan insya Allah ayah mudah-mudahan sampai semuanya. Hanya ini saja barangkali untuk jadi motivasi buat kita semua. Tolong nanti anak-anak yang insya Allah ikut dalam andil untuk pengkaderan penghafal Quran, ya nanti lewat Pak DKM. Ada nanti minta Pak DKM ya, atas saja. Pokoknya hari Senin, Selasa, Rabu standby. Insya Allah siapa yang mau datang hadir, silahkan, dengan sangat senang hati para santri penghafal Quran. Dan mereka juga saat ini juga kuliah semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan itu menjadi tambahnya, tidak hanya menghafal Quran itu cukup, tapi tetap mereka setelah tahfidz namanya tafhim, memahami Al-Quran sehingga mereka mampu lughatul Arabiyah dan lughatul Injiliziyah, bahasa Inggris, bahasa Arab mereka kuasai. Lalu kemudian ta'malul Quran, menghafal, mengamalkan. Setelah itu tablighul Quran, menyampaikan. Nah, ini alhamdulillah setiap bulan memang kita diminta untuk ke Hong Kong setiap bulan sekali, dan juga di Singapura untuk tabligh, menyampaikan bagaimana cara supaya sampai di negeri beton sana. Baik, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu yang tidak memungkinkan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.